Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ika Sandi Pratiwi, NIM A1C3 17016. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pemanfaatan nuklir dalam bidang kesehatan, khususnya yaitu sinar X sebagai media rongsen. Nah, sebelum kita memasuki pokok bahasan utama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sinar X. Nah, sinar X merupakan pancaran gelombang elektromagnetik yang sejenis dengan gelombang radio, panas, cahaya, dan sinar ultraviolet, tetapi dengan panjang gelombang yang sangat pendek. Nah, sinar X ini itu bersifat heterogen dan panjang gelombangnya bervariasi, serta sinar X ini tidak terlihat. Nah, kemudian sinar X itu mempunyai beberapa sifat fisik. Yang pertama yaitu daya tembus. Sinar X itu mempunyai daya tembus yang sangat tinggi, sehingga biasanya itu digunakan dalam bidang radiologi. Nah, ketika tegangan dalam tabung itu semakin diperbesar, satuannya ini biasanya dalam kilovolt, maka daya tembusnya itu akan semakin tinggi. Nah, begitu juga ketika berat dari atom itu semakin rendah atau kepadatannya semakin kecil, maka daya tembusnya juga akan semakin besar. Sifat fisik dari sinar X yang kedua yaitu pertebaran. Nah, apabila berkas sinar X melalui bahan atau zat, maka berkas tersebut akan bertebaran ke segala arah, sehingga menimbulkan radiasi sekunder atau radiasi hambur pada bahan atau zat yang dilaluinya. Nah, hal ini akan mengakibatkan terjadinya gambar radiografi, dan pada film akan tampak pengaburan kelabu secara menyeluruh. Kemudian, selanjutnya, yang kedua, yaitu ada penyerapan. Nah, sinar X dalam radiografi diserap oleh bahan atau zat sesuai dengan berat atom atau kepadatan bahan zat tersebut. Kemudian, yang ketiga yaitu yang keempat maksud saya, yaitu ada efek fotografik, di mana sinar X itu dapat menghitamkan emulsi film atau emulsi perak bromida setelah diproses secara kimiawi. Kemudian selanjutnya yaitu ada fluoresensi atau pendar fluor, di mana sinar X itu menyebabkan bahan-bahan tertentu seperti kalsium atau zinc sulfit itu memendekkan cahaya atau luminance bila bahan tersebut terkena radiasi. Nah, kemudian ada ionisasi, di mana efek primer sinar X itu apabila mengenai suatu bahan atau zat akan menimbulkan ionisasi partikel-partikel bahan atau zat tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu ada efek biologis, di mana sinar X ini akan menimbulkan perubahan-perubahan biologis pada jaringan, yakni efek biologik ini dipergunakan dalam pengobatan radioterapi. Kemudian selanjutnya yaitu ada prinsip kerja dari sinar X. Jadi, tabung yang digunakan dalam sinar X yaitu dinamakan dengan tabung vakum, di mana di dalamnya itu terdapat dua elektroda, yakni ada anoda dan ada katoda. Nah, katoda atau filamen tabung rongsen itu dihubungkan dengan transformator filamen. Nah, transformator filamen ini akan mendistribusikan elektron sehingga mengakibatkan terjadinya pemanasan pada filamen tabung rongsen, di mana elektron-elektron itu akan membebaskan diri dari ikatan atomnya sehingga terjadi elektron bebas dan terbentuklah awan-awan elektron. Selanjutnya yakni pemanfaatan sinar X dalam proses rongsen. Nah, aplikasi teknologi nuklir itu sudah banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu pemanfaatan dari
teknologi nuklir dalam bidang kesehatan, yakni dimanfaatkan dalam bidang medis, yaitu dalam bagian radiologi. Nah, unit layanan radiologi ini merupakan salah satu instalasi penunjang medis yang menggunakan radiasi pengion untuk mendiagnosis suatu penyakit dalam bentuk gambaran anatomi tubuh yang ditampilkan dalam film radiografi. Nah, pemanfaatan sinar X sendiri di bidang kedokteran nuklir itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, di mana aplikasi ini sudah cukup beragam, mulai dari radiasi untuk diagnostik, kemudian pemeriksaan sinar X gigi, dan radiasi sinar X untuk terapi. Nah, selain itu, sinar X ini alat yang umum digunakan adalah pesawat sinar X, yakni sebagai fotoronsen yang berfungsi untuk fototoraks, tulang tangan, kaki, dan organ tubuh lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu tahapan-tahapan dalam proses rongsen. Nah, dalam proses rongsen itu ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu seseorang harus berada di antara tempat penyimpanan film dan tabung yang memancarkan sinar X. Nah, sinar X ini akan menembus kulit dan bagian tubuh yang lain kecuali tulang. Nah, dari bayangan sinar X ini kemudian direkam pada film. Nah, setelah film dicuci, bagian yang tidak dapat ditembus sinar X akan berwarna hitam, sedangkan bagian yang dapat ditembus oleh sinar X akan berwarna putih. Kemudian, yang terakhir yakni dampak sinar X bagi kesehatan. Nah, segala sesuatu yang berlebihan itu pasti akan mempunyai dampak tertentu, termasuk dengan penggunaan sinar X ini. Meskipun sinar X ini mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan, tetapi apabila digunakan secara berlebihan juga akan menimbulkan dampak yang negatif atau dampak yang tidak baik bagi kesehatan manusia. Nah, beberapa dampak dari sinar X bagi kesehatan yakni apabila digunakan dalam dosis yang terlalu tinggi atau secara terus-menerus akan mengakibatkan kanker. Nah, selain itu juga dapat menyebabkan kerusakan pada hemopoietik atau kelainan darah seperti anemia, leukemia, dan leukopenia, yakni menurunnya jumlah leukosit di mana kecil dari 6.000 meter kubik dan menimbulkan efek deterministik pada organ reproduksi atau dapat menyebabkan kemandulan serta menyebabkan menopause dini sebagai akibat dari gangguan hormonal sistem reproduksi. Nah, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.